Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul 4 dan 5 mengenai amplifikasi gen 16S rRNA dengan PCR dan analisis bioinformatika gen 16S rRNA dengan anggota kelompok Resya Dermawan, Azra Ardelia, Sri Mulyani, Latimah Vindi Oktavia, Kezia Elizabeth, Irham Alfun Aufa, dan Syifa Syauki Azahra. Hal yang akan kami sampaikan dalam presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, saran, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pendahuluan untuk bab 4 tentang PCR. PCR adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA. Nah, PCR ini memerlukan komponen seperti DNA target, primer, enzim DNA polimerase, DNTPS, dan buffernya. Nah, reaksi PCR ini dimulai dari tahap-tahap seperti denaturasi, primer annealing, extension, dan akan dihasilkan template DNA yang baru. Nah, denaturasi ini tahap yang itu DNA puntai ganda yang mengandung ikatan hidrogen akan pecah menjadi dua ikatan tunggal. Lalu, pada tahap annealing, reaksi ini di sekitar 65 derajat Celcius agar memungkinkan untuk primer menempel pada ujung tiga pada setiap puntai DNA sehingga enzim polimerase ikut menempel dan membuat puntai DNA komplementer baru dari basa DNA. Lalu, tahap extension yaitu suhu reaksi ditingkatkan menjadi 70 derajat Celcius. Pada suhu ini, tag polimerase mulai menempel pada untai komplementer. Polimerase ini menempel pada primer menggunakan enzim dan TPS dan kemudian menambahkan basa DNA ke ungkai tunggal satu persatu dalam arah kepanjangan 5 ke 3. Hasilnya ada untai DNA baru dan molekul DNA yang beruntai ganda. Lalu ada tag polimerase digunakan dalam PCR karena tahan pada suhu tinggi. Nah, lalu 16R RNA adalah bagian dari suku ribosom untuk proses translasi mRNA. 16RNA digunakan untuk taksonomi bakteri seperti ini. Berikutnya ini ada Sanger sequencing. Sanger sequencing itu adalah untuk menentukan urutan nukleotida. Nah, untuk urutan-urutan berdasarkan nukleotidanya dengan menggunakan DNTP. Nah, pertama itu tahap primer annealing and chain extension, lalu diikuti dengan DNTP yang mengikat dan chain termination, lalu ada di labelin DNA sampelnya, lalu di elektroforesis, sehingga dapat dilihat untuk pencapaian dibandingkan, maka dapat ditentukan urutan basa DNA-nya. Nah, lalu ada BLAST. BLAST itu adalah program dan algoritma yang digunakan untuk membandingkan sekuens biologi primer baik asam amino, protein maupun proteida dan ada sama dan A-nya dengan database sekuens yang besar. Nah, hasil BLAST itu bisa dapat dilihat sebagai berikut. Nah, setelah ditentukan urutan bahasanya dengan teknik sequence Sanger tadi, lalu ada Castle Omega multiple sequence alignment yaitu MSA yang digunakan untuk menjelaskan tiga atau lebih sequence protein DNA atau DNA secara cepat dan akurat. Nah, berikut ini MSA-nya bisa dibanding. Jadi dia dibandingkan urutan yang tidak dibandingkan yang sama yang mana ditandain. Jadi yang lebih banyak sama maka dapat dikatakan kekerabatan lebih dekat sehingga pada kasus omega dapat dibuat polyphylogenik sebagai berikut contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yaitu mengenai metodologi. Jadi ada dua eksperimen berbeda yang dilakukan. Yang pertama adalah mengenai amplifikasi fragmen DNA menggunakan PCR, dan yang kedua adalah mengenai analisis bioinformatika DNA yang telah diamplifikasi sebelumnya. Oke, yang bagian pertama yaitu amplifikasi DNA. Pertama-tama terdapat 4 sampel bakteri yang berbeda, dan masing-masing sampel bakteri ini terdapat pada media padat pada cawan Petri. Nah, masing-masing sampel bakteri itu diambil menggunakan tusuk gigi, kemudian dimasukkan ke dalam larutan Chenex 5% yang bertujuan untuk menginhibisi enzim yang mendegradasi DNA. Selanjutnya, campuran tersebut dipanaskan agar terjadi lisis thermal, sehingga DNA bisa keluar dari sel dan kemudian bisa diamplifikasi atau dianalisis lebih lanjut. Setelah pemanasan, dilakukan sentrifugasi yang menghasilkan pelet yang mengandung komponen lain dalam bakteri dan juga supernatan yang mengandung DNA yang ingin diamplifikasi. Sebagian kecil dari supernatan ini dicampurkan dalam campuran PCR yang masing-masing mengandung air, primer, dan juga buffer. Nah, masing-masing sampel bakteri ini dianalisis PCR dan dibandingkan dengan suatu kontrol positif dan juga suatu kontrol negatif. Nah, untuk kontrol positif, DNA template itu digantikan dengan suatu DNA kontrol yang sudah pasti memiliki gen 16S rRNA. Sementara itu, untuk kontrol negatif, DNA template digantikan dengan air, sehingga seharusnya tidak ada gen 16 sRNA yang bisa diamplifikasi. Campuran PCR ini kemudian dilakukan PCR selama 30 siklus, dan setelah itu hasil amplifikasi itu dielektroforesis untuk mengetahui ukuran atau panjang
gen 16 sRNA yang telah diamplifikasi sebelumnya, dan juga membandingkannya dengan kontrol positif dan kontrol negatif. Electrophoresis itu dilakukan dengan pembandingan ukuran gene ruler 1 KB thermoscientific. Next. Oke, selanjutnya dilakukan analisis bioinformatika terhadap fragmen gen yang sudah diamplifikasi sebelumnya. Nah, hal ini bertujuan agar dapat diketahui spesies dari bakteri tersebut. Oleh karena itu, berbagai software bioinformatika hadir guna membantu mengoptimalkan identifikasi-identifikasi yang perlu dilakukan. Kali ini kita akan menggunakan website BLAST. Nah, BLAST sendiri adalah Basic Local Alignment Search Tool yang dapat diakses pada link yang tertera pada layar. Kemudian, setelah mengunjungi link tersebut, pilih bagian nucleotide BLAST. Nah, selanjutnya masukkan sequence yang sudah dimiliki pada bagian yang sudah tertera. Selanjutnya, pilih tombol BLAST dan akan dihasilkan hasil BLAST yang seperti tertera pada layar. Kemudian dari hasil BLAST tersebut, pilih bakteri dengan query coverage dan percent identity tertinggi. Nah, kemudian dari bakteri tersebut, pilih bagian accession number-nya dan lakukan identifikasi terhadap bakteri tersebut. Identifikasi ini dapat berupa contohnya seperti genus ataupun spesies dari bakteri tersebut, serta jumlah base pair dan berbagai informasi-informasi lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, pilih menu alignment, lalu download FASTA yang sudah berbentuk sequence yang sudah teralign. Kemudian dikopikan dalam bentuk Word ataupun Not lainnya. Selanjutnya, pilih bagian taksonomi. Nah, pada bagian taksonomi, pilih 3 bakteri yang memiliki number of hits tertinggi. Contohnya, misalkan Bacillus cereus memiliki 20 number of hits. Lalu Bacillus whitmani memiliki 18 number of hits. Dan Bacillus thuringiensis memiliki 16 number of hits. Kemudian, dari ketiga bakteri yang memiliki number of hits tertinggi tersebut, masih pada masing-masing bakteri tersebut, kopikan ketiga sequence yang dimiliki oleh masing-masing ketiga bakteri tersebut. Nah, akan dihasilkan 9 sequence dari ketiga bakteri yang memiliki number of hits tertinggi. Nah, kopikan sequence tersebut dan dianalisis selanjutnya menggunakan Crystal Omega. Nah, setelah mengunjungi website tersebut, masukkan seluruh sequence yang dimiliki, kemudian disubmit, dan berikutnya akan dihasilkan pohon filogenetik dari sequence-sequence bakteri yang kita miliki. Nah, pohon filogenetik ini dapat dilakukan untuk identifikasi dari bakteri yang kita miliki seperti kekerabatannya dan jenis strain yang kita miliki paling mirip dengan jenis apa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang meliputi 3 poin. Yang pertama yaitu hasil elektroforesis, yang kedua hasil BLAST, yang ketiga pohon filogenetik. Yang pertama yaitu hasil elektroforesis. Sebelum dilakukan elektroforesis, dilakukan terlebih dahulu teknik PCR, di mana digunakan 4 tabung, yang masing-masing tabung berisi 23 mikroliter master mix, di mana pada kontrol negatif ditambahkan 2 mikroliter DDH2O, pada kontrol positif ditambahkan 2 mikroliter kontrol positif, dan pada sampel 1 ditambahkan DNA sampel 1 dan sampel 2 ditambahkan DNA sampel 2. Hasil PCR tersebut disuntikan ke dalam sumur gel agarosa sebanyak 5 mikroliter. Elektroforesis dilakukan selama 40 menit dengan tegangan 85 volt. Diperoleh hasil elektroforesis seperti pada gambar, di mana terdapat marker, sampel 1, sampel 2, kontrol negatif, dan kontrol positif. Hasil elektroforesis ini diperoleh untuk 2 subkelompok. Pada subkelompok 1 diperoleh pita yang sangat tipis pada kontrol negatif dan pita yang cukup tebal pada kontrol positif. Sedangkan pada subkelompok 2 pada kontrol negatif tidak terdapat pita sama sekali, sedangkan pada kontrol positif terdapat pita yang cukup tebal. Pada kontrol negatif tidak terdapat pita karena hanya berisi master mix dan DDH2O, di mana tidak terdapat DNA target yang diamplifikasi. Kontrol negatif ini digunakan hanya untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi pada DNA yang diamplifikasi. Kemudian, pada kontrol positif terdapat pita karena terdapat DNA target yang diamplifikasi. Sehingga kontrol positif ini digunakan untuk memastikan keberhasilan dan amplifikasi DNA. Kemudian, pada sampel 1 dan sampel 2 di subkelompok 1, pita yang dihasilkan sesuai dengan pita kontrol positif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan amplifikasi DNA.
Kemudian intensitas yang cukup tinggi menandakan bahwa konsentrasi DNA yang diamplifikasi cukup tinggi. Sedangkan pada subkelompok 2, sampel 1 memiliki pita yang sangat tipis dibandingkan sampel 2. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas yang cukup rendah dan DNA berhasil diamplifikasi namun dengan konsentrasi yang cukup rendah. Konsentrasi yang rendah ini dipengaruhi oleh DNA template yang diisolasi cukup rendah sehingga menghasilkan konsentrasi DNA yang rendah. Kemudian berdasarkan hasil elektroforesis diperoleh ukuran DNA yang diamplifikasi yaitu 1500 base pair. Ukuran ini disesuaikan dengan marker. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis hasil BLAST berdasarkan sequence gen pekode 16S rRNA. Di percobaan kita menggunakan strain 3 yang dianalisis pada website BLAST dan dihasilkan data-data seperti yang kita lihat pada tabel berikut ini. Eh, kita analisis pada jenis bakteri yang pertama yaitu Pseudomonas mandeli. Pseudomonas mandeli ini memiliki persen identity dan query coverage sebesar 100%. Nah, persen identity ini menunjukkan seberapa mirip sequence kita dengan sequence pembanding, yaitu sequence yang ada pada database BLAST gitu. Nah, perbandingan ini dihitung dari persentase kecocokan huruf atau yang dimaksud dengan nukleotida atau asam amino pada bagian yang dibandingin. Semakin tinggi nilainya, maka semakin mirip dua sequence tersebut gitu. Nah, sementara kalau query coverage ini menunjukkan seberapa besar bagian dari sequence kita yang terlibat dalam pencocokan. Nah, jadi kalau persen identity ini fokus pada tingkat kemiripan, kalau query coverage ini fokus pada seberapa besar, seberapa banyak bagian sequence kita yang berhasil dicocokkan. Nah, jadi untuk Pseudomonas mandeli ini memiliki kecocokan dan kemiripan yang sangat tinggi seperti itu. Selanjutnya ada phonofilogenetik. Jadi phonofilogenetik ini digunakan untuk menunjukkan kekerabatan suatu bakteri. Titik atau nodes menggambarkan leluhur atau nenek moyang. Pada gambar hasil phonofilogenetik berikut, teramati bahwa nenek moyang 1 dan nenek moyang 2 memiliki dua kelompok bakteri. Semakin dekat suatu bakteri, maka kerabatannya akan semakin tinggi. Strain yang dianalisis pada phonofilogenetik ini adalah strain 3 yang memiliki kerabatan yang sangat dekat dengan Pseudomonas mandeli, yang kemungkinan besar bahwa strain 3 tersebut adalah memiliki genus Pseudomonas. Selain untuk mengidentifikasi kekerabatan, phonofilogenetik juga dapat menentukan evolusi jauh. Berdasarkan hasil phonofilogenetik berikut, dapat diamati bahwa spesies yang terbentuk lebih awal atau merupakan leluhur adalah Pseudomonas mandeli, sedangkan Alkultur Bacterium AM17927 dan Alkultur Bacterium AM17943 merupakan bakteri yang baru terbentuk atau memiliki waktu evolusi lebih pendek dibandingkan bakteri lainnya. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, saran yang dapat kami berikan yaitu identifikasi sekuens gen 16 sRNA tidak hanya mengandalkan NCBI BLAST, tetapi juga dapat dilakukan menggunakan platform AZBioCloud. AZBioCloud merupakan platform berbasis web dengan database mikroorganisme yang telah dikurasi secara sistematis, sehingga mampu memberikan hasil identifikasi spesies bakteri yang lebih akurat, spesifik, dan valid secara taksonomi. Gambar di samping menunjukkan hasil identifikasi gen 16 rRNA menggunakan AZBioCloud, di mana tampilan pada gambar tersebut mencakup tabel kemiripan, coverage, dan strain referensi, serta pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan kekerabatan antar spesies. Dan yang terakhir, kesimpulan dari percobaan ini yaitu yang pertama, amplifikasi gen 16 rRNA dengan PCR telah berhasil dilakukan dan menghasilkan pita DNA berukuran 1500 base pair yang menandakan proses PCR berjalan dengan optimal. Yang kedua, analisis bioinformatika melalui BLAST mengidentifikasi spesies bakteri dengan membandingkan sekuens gen hasil PCR terhadap database NCBI. Dan yang terakhir, pohon filogenetik menunjukkan hubungan kekerabatan antar spesies, di mana strain bakteri memiliki kemiripan erat dengan Pseudomonas mandeli. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.